Pokoknya hukum harus benar. Kalau tidak, lebih bagus kita tinggalkan negara ini dalam keadaan begini apabila mereka tidak mau memperbaiki sikapnya. Pertama dengan Ibu dulu ya. Sidang hari ini adalah sidang dari KUA Kecamatan Makassar, dan hasilnya adalah bahwa tidak ada sumpah palsu atau tidak ada dokumen yang dipalsukan. Tidak ada. Terus kemudian saksi yang lain adalah BPN. Dari BPN itu kemudian hasilnya adalah ternyata memang surat yang diterima oleh kami dari BPN ternyata adalah benar gitu. Terus BPN juga menjelaskan bahwa pertelaan dari pengembang Elite Prima itu baru SK-nya baru turun tahun 2022. Konfirmasi Jadi, Menteri ya? Konfirmasi dari Menteri dari BPN. Artinya apa? Artinya PT Elite Prima memang tidak bisa melakukan AJB dengan saya sebagai pembeli sampai tahun 2022. Padahal ketika saya beli di tahun 2012, mereka bilang 3 tahun kemudian sudah bisa AJB gitu. Oleh karenanya, karena mereka nampaknya belum lengkap perizinannya saat itu, akhirnya daripada ketahuan mendingan saya lapor polisi. Jadi nampaknya pelaporan polisi ini adalah dikondisikan agar saya tidak menuntut hak-hak saya. Saya ingin meminta keadilan kepada pemimpin yang baru, kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, kepada Menteri Hukum dan Menteri HAM dan Menteri Menko Kumham dan Komisi 3 DPR untuk kiranya bisa memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kami. Saya hanya pembeli unit apartemen, 12 tahun sudah bayar lunas, kemudian unitnya tidak diberikan, unitnya ditahan, malah sekarang saya dilaporkan ke polisi dan justru saya yang sekarang ditahan dan ada di dalam persidangan. Oh iya, data elektroniknya. Baik. Jadi hari ini diperiksa dari Kementerian Agama, terus BPN, dan sekarang itu ahli. Tapi ahlinya ini bermasalah. Pertama, identitas daripada terdakwa advokat. Identitas daripada yang disuruh atau yang diduga disuruh advokat. Mengcopy paste atau memeriksa percakapan klien dan advokat itu adalah dilarang. Sesuai pasal 19 Undang-Undang Advokat. Itu dilarang. Jadi orang itu gelarnya dari luar negeri dengan macam gelar banyak, tapi undang-undang pun tidak mengerti undang-undang yang dibuat DPR. Itu tidak boleh. Jadi itulah kira-kira sekilas tentang ahli ini. Dan ahli ini memaparkan bukti tapi dipilih-pilih. Dipotong-potong. Misalnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada. Terus tanggal 10. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Kok dipilih-pilih? Nah, jadi datanya itu tidak otentik. Penyajiannya juga tidak otentik. Pokoknya bermasalah lah. Tidak cocok gitu loh. Jadi ahli seperti itu. Langkah yang kita lakukan, kita laporkan ke Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3, Menteri Hukum HAM, Menko Polhukam, Kompolnas, jaksa ini juga kita laporkan nanti ke Komjak, ke Jaksa Agung. Pokoknya mesti kita laporkan semua. Pokoknya hukum harus benar. Kalau tidak, lebih bagus kita tinggalkan negara ini dalam keadaan begini apabila mereka tidak mau memperbaiki sikapnya. Pokoknya harus ditindak tegas. Itulah kira-kira tugas saya. Yang jelas didakwa pasal 242 ya. Didakwa pasal 242. Tapi yang bersumpah bukan terdakwa. Tapi yang bersumpah adalah Monica SH LLM. Liability Law Management ya. Law Liability. Apa namanya LM itu? Pokoknya sarjana hukum dari luar negeri lah. Nah, bagaimana sarjana hukum dari luar negeri, S2 katanya, tapi kok mau bersumpah? Kok mau dia bersumpah gitu loh? Harusnya kan menolak. Ini tidak cocok dengan ilmu saya. Saya menolak gitu loh. Ini dia pergi ke Jakarta Selatan itu hakimnya 1. Harus jadi tersangka juga itu. Hakimnya harus kita cari. Panitranya 1. Baru Nurinda 1. Itulah yang 3 ini pelakunya. Hakim, panitra, Nurinda. Itulah yang 3 ini harus dicari. Maka saya mulai besok harus mencari itu hakimnya di mana,
kemudian paniteranya di mana, harus diharapkan di persidangan. Apa ini maksudnya gitu loh? Karena mereka inilah yang bersumpah dan membuat sumpah-sumpah itu tertulis gitu loh.